Bek timnas Indonesia MS Hilgers gabung Malaga pada bursa transfer musim panas 2025. Spekulasi itu muncul karena di stories Instagramnya pada Jumat sore WIB, MS Hilgers membagikan sedang berada di Malaga, Spanyol. Kemudian pertanyaan muncul, apa mungkin MS Hilgers ke Malaga untuk liburan? Peluang itu kecil, mengingat FC Twente memproteksi benar pemain mereka yang mengalami cedera. Namun, jika untuk mengurus proses transfer, peluang itu sangat besar. FC Twente disinyalir takkan keberatan mengizinkan sang pemain pergi mengurus proses transfer. Terlebih dalam beberapa pemberitaan media Belanda Twente Insight, ada 3 pemain bintang FC Twente yang akan meninggalkan mereka pada bursa transfer musim panas 2025. Medio Februari 2025, Football Transfer mengabarkan MS Hilgers masuk radar Valencia. Valencia tertarik mendatangkan MS Hilgers sebagai antisipasi jika mereka ditinggal Christian Mosquera yang dibidik Juventus. Jika hengkang ke Valencia, bek 23 tahun ini merasakan atmosfer kasta teratas Liga Spanyol, La Liga. Namun, beda halnya jika hengkang ke Malaga. Saat ini Malaga bermain di kasta kedua Liga Spanyol, Segunda Division. Hingga pekan ke-36 Liga 2 Spanyol 2024-2025, Malaga duduk di posisi 17 dengan 43 angka. Pascal Struijk pernah ada di titik kesal karena digantung oleh timnas Belanda. Meski karirnya cukup gemilang, ia belum pernah membela Oranje. Bek berusia 25 tahun tersebut merupakan kapten dari Leeds United dan punya pengalaman bermain di Premier League, tapi panggilan memperkuat Belanda belum juga datang. Pascal Struijk sebetulnya sudah sempat membela Belanda di timnas kelompok umur. Pada 2016, ia dipanggil memperkuat Belanda U17 oleh pelatih Kees van Wonderen. Struijk masuk ke dalam tim U17 yang mentas di Euro U17 2016, tapi ia hanya dimainkan 2 kali. Pascal Struijk sendiri memiliki darah keturunan Indonesia. Saat PSSI gencar menaturalisasi pemain keturunan, nama Struijk diharapkan bisa menjadi salah satu targetnya. Pascal Struijk mungkin lahir dan besar di Eropa, tetapi jejak darah Indonesia turut mengalir dalam dirinya. Pemain belakang Leeds United ini lahir di Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999, dari keluarga multikultural. Menariknya, garis keturunan Indonesia berasal dari kakek dan neneknya di pihak ayah, yang memberikan nuansa khas dalam perjalanan hidup dan karier sepak bolanya. Meski tumbuh di benua biru, Struijk dikenal memiliki kedekatan emosional dengan budaya Indonesia. Latar belakang inilah yang menjadikannya unik di antara banyak pemain Eropa, karena ia membawa 2 identitas budaya sekaligus, Eropa dan Indonesia. PSSI akui menyesal tak menaturalisasi Ian Maatsen sejak awal. Sudah bertahun-tahun, nama Ian Maatsen menggema di benak para pecinta sepak bola Indonesia sebagai salah satu aset berharga yang bisa mengubah nasib timnas Garuda. Bek kiri andalan Aston Villa ini bukan hanya sekadar pemain biasa nilai pasarnya yang fantastis, mencapai 28 juta euro, membuktikan kualitasnya di tingkat Eropa. Impian untuk melihatnya membela merah putih sempat begitu nyata, terutama karena Belanda tak kunjung memberinya kesempatan di tim senior. Meski ia masuk dalam skuad sementara untuk Euro 2024, namun, kini harapan itu seperti ditelan kabut. Pemain berusia 23 tahun yang sempat diidam-idamkan karena darah Indonesia yang mengalir dalam nadinya itu, akhirnya mengukir sejarah dengan debut gemilang bersama timnas Belanda senior. Penantian panjang Ian Maatsen akhirnya terbayar, tetapi sayangnya bukan untuk Indonesia. Di bawah arahan pelatih Ronald Koeman, Maatsen mendapat kepercayaan sebagai starter dalam laga dramatis melawan Spanyol. Jika ia tampil lebih dari 3 kali di laga resmi, pintu untuk membela Indonesia akan tertutup selamanya. Kini, para pecinta sepak bola tanah air hanya bisa memandang dengan perasaan campur aduk. Ian Maatsen, pemain yang seharusnya bisa menjadi tulang punggung timnas Indonesia, justru akan menjadi musuh di masa depan. Bek timnas Indonesia Justin Hubner segera debut di Liga Inggris bersama tim senior Wolverhampton Wanderers. Sejak kembali ke Wolverhampton Wanderers dari masa peminjaman Cerezo Osaka pada Juli 2024 lalu, Justin Hubner sejauh ini hanya memperkuat tim U21.
Meski hanya bermain di tim U21, bek berusia 21 tahun tersebut baru-baru ini terpantau kedapatan berlatih bersama para bintang tim senior Wolves. Pada Jumat 25 April 2025 dalam unggahan terbaru di laman resmi Wolves, Justin Hubner terlihat berlatih di tempat gym bersama pemain utama. Salah satu foto yang diunggah Wolves itu terlihat sang bek timnas Indonesia tengah melakukan stretching di belakang Mateus Cunha. Selain itu, Justin Hubner juga terpantau berlatih di atas lapangan hijau bersama para pemain utama Wolverhampton Wanderers lainnya. Berkaca dari hal itu, Justin Hubner dinilai berpeluang promosi ke tim utama Wolves dan berkesempatan menjalani debutnya di Liga Inggris. Pasalnya, Wolves di tangan pelatih baru Vitor Pereira dalam suasana yang baik usai, mereka dipastikan tidak akan terdegradasi musim depan. Untuk itu, memainkan Justin Hubner pada laga kontra Leicester City nanti bisa menjadi opsi bagi Vitor Pereira, demi memberikan kesempatan pemain dan regenerasi. Peluang Justin Hubner menjalani debutnya di Liga Inggris semakin menguat, sebab Leicester City besutan Ruud van Nistelrooy sudah pasti terdegradasi. Sehingga Leicester City diyakini tidak akan tampil habis-habisan, karena posisi mereka sudah terjun ke kasta kedua musim depan. Dean Zandbergen mengaku penasaran melihat timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Sebab, peluang untuk mencapai putaran final cukup terbuka. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, baik langsung maupun babak keempat. Zandbergen berbicara soal peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Striker berusia 23 tahun itu mengatakan nasib skuad Garuda akan sangat bergantung pada hasil tim lain dan dari hasil di dua laga sisa. Pria berpostur 188 cm itu mengaku sangat penasaran dengan kiprah timnas Indonesia jika pada akhirnya berhasil mengunci tiket Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Depok itu meyakini pasukan Patrick Kluivert bakal mengejutkan negara lain karena memiliki kualitas skuad yang apik. Saya penasaran bagaimana nanti jika bermain di Piala Dunia karena saya pikir mereka bisa memberikan kejutan yang bagus, ucap Zandbergen. Dua laga sisa grup C yang akan dijalani timnas Indonesia pun terbilang cukup berat. Mereka akan menjamu timnas Cina pada 5 Juni 2025 dan tandang melawan timnas Jepang pada 10 Juni 2025. Tim Merah Putih mesti meraup minimal 3 angka guna menjaga peluang lolos. Sebagai informasi, Zandbergen punya garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Striker Vuivivu Venlo itu ramai diperbincangkan menjadi akan dinaturalisasi. Sebab, sang pemain mengaku telah melakukan komunikasi dengan pihak PSSI beberapa waktu lalu.